Mau masuk jurusan RPL? Udah tahu belum? Nanti kalau kamu lulus kerjanya jadi apa? Mau tahu? Tonton video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel Cari Sekolah. Nah, kali ini saya mau share lagi nih. Ini tentang jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, jadi bagi kamu nih ya yang mau milih jurusan RPL, udah gitu kira-kira nanti kalau udah lulus kerjanya jadi apa ya? Nah, maka itu di sini akan kita bahas ya. Nah, supaya nggak bertele-tele, langsung aja kita berangkat. Oke, yang pertama ya, kalau misalkan kamu masuk jurusan RPL, udah gitu setelah lulus, yang pertama kamu akan menjadi seorang programmer. Nah, programmer ini ada 3 macam ya. Ada front end programmer, ada back end programmer, sama ada full stack programmer. Nah, jadi kalau untuk front end programmer ini tugasnya lebih ke arah membuat tampilan sebuah aplikasi ya, baik website atau bahkan platform lah, untuk pengguna supaya mempermudah digunakan dan juga enak dilihat. Ya, intinya adalah memudahkan pengguna untuk berinteraksi dalam satu platform tersebut. Nah, yang kedua yaitu back end programmer ya. Nah, ini tugasnya yaitu membutuhkan logika pemrograman dan skill coding yang tinggi nih. Tugasnya yaitu merancang alur website, udah gitu mengelola database ya, mengelola server supaya aplikasi atau platform yang dibuat ini bisa berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, yang ketiga yaitu full stack programmer ya. Nah, ini merupakan gabungan ya antara front end programmer dan juga back end programmer. Intinya full stack programmer ini bisa mengerjakan kerjaan programmer front end dan juga bisa mengerjakan kerjaan programmer back end. Nah, yang kedua, kalau misalkan kamu ambil jurusan RPL ini, udah gitu kamu misalkan bisa desain, atau misalkan kamu jago desain lah, kamu bisa jadi desainer UI UX ya, atau user interface dan user experience sebuah aplikasi, website, dan juga platform. Nah, jadi ini khusus ya buat kamu yang bisa desain atau jago desain ya, kamu bisa memilih profesi ini nih, yaitu sebagai UI UX designer atau user interface dan user experience. Nah, profesi ini lebih fokus pada perancangan tampilan antarmuka nih, atau tampilan depan sebuah aplikasi atau website ya, supaya enak dilihat, udah gitu supaya juga user ini mudah dalam menggunakan platform yang kita buat. Nah, terkadang ada juga yang menggunakan pemrograman ya, tapi dalam porsi yang nggak banyak nih, seperti programmer biasa. Nah, yang ketiganya, kamu juga bisa menjadi software tester ya. Nah, software tester ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk memastikan kualitas sebuah website dan aplikasi ya. Nah, software tester ini bekerja dengan cara menguji aplikasi ya, dengan berbagai macam kasus penggunaan nih, dan berbagai macam data. Jadi supaya program yang udah dibuat ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selanjutnya yang keempat, kalau misalkan kamu masuk di RPL ini, kamu bisa menjadi IT consultant. Jadi nggak hanya menjadi developer aja ya, lulusan SMK dengan keahlian RPL ini atau rekayasa perangkat lunak ini juga bisa merintis karirnya sebagai IT consultant ya. Nggak sedikit ya perusahaan besar yang membutuhkan konsultan IT nih untuk menjaga agar produk IT yang mereka miliki ini nggak ketinggalan zaman dan juga terus beroperasi tanpa masalah. Nah, selanjutnya yang kelima, kamu bisa menjadi game developer nih. Jadi selain mengembangkan web dan aplikasi, kamu juga mempunyai peluang ya dalam dunia gaming. Karena permintaan pasar terhadap inovasi dunia game ini juga semakin tinggi. Karena para developer ini dituntut ya untuk berinovasi dengan menciptakan game-game terbaru nih, yang sesuai dengan perkembangan zaman dan keinginan pasar para pecinta gamers. Nah, oleh karena itu ya, para pengembang dan pembisnis game baik di Indonesia atau bahkan luar negeri ini membutuhkan programmer baru nih yang muda, udah gitu berkemampuan tinggi. Mereka ini berharap nih ya akan mendapatkan ide-ide segar nih dan juga terobosan-terobosan yang luar biasa nih dalam produk game yang akan dibuat. Nah, selanjutnya yang keenam, kamu juga bisa menjadi IT support ya. Nah, IT support ini bertanggung jawab
mendukung implementasi IT nih di suatu perusahaan, baik itu secara infrastrukturnya, hardware-nya maupun software-nya. Nah, jadi apabila ada keluhan dari pengguna ya, kamu harus siap nih untuk memberikan support apabila butuh bantuan mengoperasikan hardware dan juga software. Juga siap memberikan support. Oke, lanjut yang ketujuh ya. Kalau misalkan kamu masuk di RPL ini, kamu juga bisa menjadi freelancer IT ya. Jadi selain kamu bisa bekerja full time di suatu perusahaan, nah kalau ada waktu senggang, kamu juga bisa bekerja freelance dengan mendaftar di situs-situs freelancer ya, baik di web freelancer Indonesia ataupun bahkan di web freelancer luar negeri. Jadi kamu di sini bisa mendaftar menjadi programmer freelance, UI UX designer dan lain-lain. Pokoknya ini pasti cuan nih. Karena banyak banget perusahaan-perusahaan besar juga yang mencari tenaga-tenaga freelance khususnya di bidang IT di website-website freelancer. Nah, yang terakhir, kalau misalkan kamu ambil jurusan RPL, kamu bisa menjadi founder startup ya, atau khususnya sih startup teknologi. Caranya gimana? Yaitu caranya kamu bisa mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat dan bisa kamu solusikan dengan suatu aplikasi yang bisa kamu buat nih. Jadi intinya kamu bisa memudahkan masyarakat menyelesaikan masalah melalui teknologi yang akan kamu buat. Nah, nanti ketika startup kamu udah berjalan, kamu bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Jadi secara otomatis kamu bisa menjadi pengusaha di bidang IT. Wah, ini cakep nih. Nah, jadi itu ya gambaran pekerjaan-pekerjaan nanti nih kalau misalkan kamu ambil jurusan RPL. Nah, gimana? Berminat? Nah, kalau misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang belum saya sebutkan ya, jadi silahkan komen aja di bawah, atau kamu misalkan punya masukan atau saran, silahkan jangan pada ragu-ragu deh untuk komen di bawah. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jadi dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga klik subscribe. Dan silahkan aja video ini di-share ke teman-teman yang lain. Kita ketemu lagi ya dengan video-video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.